Hello everyone. Di episode today's lesson kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai explanation text. Apa sih explanation text? Contohnya seperti apa? Tujuan dari explanation text apa? Generic structure-nya apa? Dan language features yang digunakan seperti apa? Oke, itu adalah bahasan yang akan kita pelajari di video kali ini. Oke, yuk kita mulai dengan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan explanation text. Explanation text merupakan teks eksplanasi dalam bahasa Indonesia. Teks ini isinya berisi tentang penjelasan terkait proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. Dari judul explanation text biasanya menjawab pertanyaan mengenai kenapa dan bagaimana. Misalnya, kenapa terjadi tsunami, atau bagaimana terjadinya hujan, atau bagaimana manusia bernapas. Nah, semua itu merujuk kepada suatu proses. Ya, sebuah proses terjadi. Biasanya teks ini bisa ditemukan di buku sains, geografi, dan juga sejarah. Oke, jadi dari pengertiannya itu kita bisa melihat apa sih tujuan dari explanation text, yaitu untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu hal atau fenomena terjadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana susunan paragraf atau struktur dari explanation text. Harus diingat ya, ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah general statements, di mana kamu harus menjelaskan informasi umum tentang topik yang akan dibahas pada teks tersebut. Karena general statements ini ada di paragraf awal, jadinya harus memperkenalkan topiknya dulu ke pembaca. Nah, kalau orang baru ketemu pasti kan kenalan dulu kan, biar kenal. Tak kenal maka tak sayang. Gitu. Oke, nah di bagian selanjutnya ada sequence of events atau series of events. Pada bagian ini, kalian harus menjelaskan prosesnya, langkah-langkahnya, bagaimana suatu hal atau suatu fenomena itu terjadi. Jadi penjelasannya harus menggunakan pertanyaan why atau how. Jadi, kenapa atau mengapa, bagaimana, supaya penjelasannya dapat dimengerti dengan jelas. Bagian ini merupakan bagian inti, jadi kalian bisa menulisnya lebih dari satu paragraf agar penjelasannya itu jelas sejelas-jelasnya. Nah, kemudian di bagian terakhir ada closing atau conclusion. Sebenarnya ini opsional, jadi nggak wajib, jadi boleh ada, boleh enggak. Oke, next kita langsung ke language features atau unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan apa saja yang dipakai dalam menulis explanation text? Yang pertama menggunakan present tense. Tahu apa itu present tense? Oke, bagi yang lupa, coba dipelajari lagi ya. Present tense itu digunakan ketika kita ingin menceritakan fakta-fakta umum. Ini seperti matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, atau manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, explanation text pasti menggunakan present tense karena kita menjelaskan tentang fakta. Oke, lanjut ya. Kemudian kita juga menggunakan noun phrase yang berfungsi sebagai adverbial phrase. Maksudnya ada frasa, kata, atau klausa yang digunakan di sini untuk menjelaskan atau menambah informasi waktu, tempat, kondisi, cara, atau alasan, atau juga tujuan. Jadi noun phrase juga dapat menggunakan atau menjawab pertanyaan kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Selain itu, explanation text juga menggunakan passive voice yang bertujuan untuk menekankan fokusnya pada kejadiannya atau kegiatan yang berlangsung, bukan pada subjeknya. Gitu. Misalnya misalnya ada kalimat gini, udara dibutuhkan untuk bernapas. Itu kan passive voice. Jadi kita bukan menulis kalimat seperti manusia membutuhkan udara untuk bernapas. Fokusnya kan beda ya. Udara dibutuhkan untuk bernapas versus manusia membutuhkan udara untuk bernapas. Ini adalah kalimat aktif. Nah, sedangkan kita sering menggunakan kalimat pasif dalam explanation text. Jadi fokusnya beda. Fokus penjelasannya adalah udara, pada udaranya, bukan pada manusia. Jadi jangan gagal fokus ya. Pakai passive voice.
Oke, next ada action verbs, yaitu kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung, yang mana aksinya atau kegiatannya dapat dilihat. Ya, contoh make, membuat, remove, melepaskan, do, melakukan, travel, bepergian atau ya travel. Jadi itu semua kan bisa dilihat. Jadi kalau ada yang bingung atau tanya, memang ada verbs yang tidak bisa terlihat aksinya. Ya ada, misal contohnya think, berpikir, feel, merasakan. Itu kan verb juga, tapi kita tidak bisa melihat aksinya bagaimana. Jadi yang dipakai adalah action verbs ya. Jadi sudah paham? Oke, next lanjut. Explanation text juga menggunakan technical terms atau istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan fenomena yang dibahas. Contohnya kalau mau bahas tentang bagaimana manusia bernafas, pasti ada istilah respiratory system, lungs, throat, epiglottis, trachea, dan lainnya. Nah, yang terakhir, explanation text menggunakan connectives or conjunction atau kata penghubung seperti first, second, then, next, finally, after, because, as a result. Nah, berikut di slide selanjutnya kalian bisa lihat ini adalah contoh explanation text ya, yang menjelaskan bagaimana kita bernafas. As you can see on the screen, teksnya sudah dianalisa, struktur teksnya, dan language features-nya. Untuk language features-nya ada 6 warna yang berbeda yang menjelaskan masing-masing fitur yang sudah kita bahas barusan. Warna merah itu untuk penggunaan simple present, ungu itu untuk noun phrase atau adverbial phrase, hijau untuk passive voice, biru untuk action verbs, pink untuk technical terms, dan yang terakhir coklat untuk connectives dan conjunctions. Oke, jadi bisa dilihat ya, dan tolong dicermati. Oke, jadi ini adalah akhir pembahasan di video kali ini. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau kalau mau request atau saran materi atau topik apapun dalam bahasa Inggris bisa juga di komen di bawah. Oke, I hope you find this video helpful. Sering-sering berkunjung ke channel ini ya untuk belajar bareng. Goodbye, have a nice day.